Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya dari Tasya Marlina. Assalamualaikum AA, maaf malam-malam mengganggu waktunya. Saya mau tanya A, bagaimana cara agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu cobaan, tidak mudah lemah dalam menghadapi masalah. Syukran A. Ma'a syukri. Cobaan, musibah, masalah itu udah otomatis akan ada di hadapan kita. Selama kita menjadi manusia pilihan Allah. Selama kita menjadi manusia normal. Karena kalau kita ingin hidup tidak punya masalah, cobaan, rasanya berat gitu ya, maka kita belajarlah sama orang gila. Lihat orang gila hidupnya terasa tenang, tidak banyak beban pikiran gitu ya, tidak pernah memikirkan besok makan apa, di mana, mandi gimana, pakai baju warna apa, tidak. Gitu. Bukan berarti kita jadi orang gila. Namun kita ambil hikmah di balik, oh gitu ya, kehidupan orang gila tuh ternyata tenang ya, nggak mikirin masalah-masalah ataupun tidak punya cobaan berat gitu ya. Tapi beda ketika jadi orang yang normal. Maka bukan soal kita anti dengan cobaan, dengan masalah, tapi bagaimana kita mensikapi masalah ini. Apakah kita mensikapinya dengan sikap yang Allah sukai atau Allah benci. Satu, bisa diamalkan ataupun bisa dengan cara motivasi kita apa. Kalau motivasi kita tepat dalam menjalani hidup ini, maka Allah lah satu-satunya motivasi kita. Mengincar ridho Allah ini harus menjadikan posisi number one, nomor satu ya. Salat kita, ibadah kita, sekolah kita, apalagi aktivitas kita, ketika semua diniatkan ibadah dan mengincar ridho Allah, ini yang tepat gitu ya. Kemudian apalagi husnudzon. Jadi meyakini bahwa kita berbaik sangka setiap cobaan, masalah yang kita terima ini sudah menjadi ukuran atau takaran yang Allah sesuaikan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang sudah janji Allah, Allah tidak akan memberikan beban hidupkah, beban pikirankah, ujiankah, cobaankah melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi ketika Allah berikan ujian yang terasa berat oleh kita, yakin bahwa ini pasti ada jawabannya, ini ada solusinya. Hanya saja kita belum tahu gitu ya. Ada solusinya dengan banyak istighfar, ada solusinya dengan cari melakukan hal ini itu dan sebagainya. Itu merupakan ikhtiar. Tapi ketika kita pasrahkan kepada Allah dengan misalkan cobaannya ada beberapa pilihan, maka dengan cara istikharah, dengan cobaannya dengan berupa misalkan yang membuat kita seolah-olah terbebani gitu ya, gelap, nggak ada jalan, baca, dawamkan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau dengan mendawamkan istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, boleh gitu ya. Yang penting jangan mengandalkan saya bisa melakukan tanpa bantuan siapapun, apalagi bantuan Allah. Nah ini berat, kita bakal akan masuk ke ranah sombong. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah banyak-banyak sharing, banyak-banyak bertukar pikiran gitu ya, agar mendewasakan sikap kita. Karena kedewasaan sikap itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Tua itu pasti, dewasa belum tentu. Maka dari itu ketika kita belajar di mana, ketika kita ketemu dengan teman, itu banyaknya sharing. Bagaimana menghadapi masalah seperti ini, memecahkan masalah seperti ini, banyak tukar pikiran, ya, tukar solusi. Jadi nanti kita akan tahu ketika ke depan menghadapi hal ini, oh begini, ternyata ini kurang tepat, oh begini. Jadi akan dewasa sikap kita. Maka dari itu penting ketika ilmu pengetahuan, ketika kita tanamkan untuk kemaslahatan yang ada di sekitar kita, itu jauh lebih baik daripada keilmuan yang hanya bertengger pada diri kita,
tapi kita merasa itu hasil jerih payah sendiri, sehingga seolah-olah tanpa ada libat campur tangan Allah. Padahal segalanya dalam pribadi kita, semuanya ada itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah yang telah mempermudah urusan kita. Gitu ya. Terima kasih. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma.